Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang kitab Bidayah, kitab Safinatun Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dan telah menyampaikan kepada kita tentang agama Islam, yaitu agama yang menjadikan kita sebagai manusia sebaik-baik manusia. Baik para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan atau akan menjelaskan tentang syarat-syarat jamak takdim, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk daripada sholat berjamaah. Kemarin sedikit pada pertemuan yang sebelumnya sedikit dijelaskan bagaimana cara berjamaahnya orang, laki-laki dengan laki-laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, mana yang boleh, mana yang tidak, itu pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk pada fasol atau bab yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat jamak takdim. Jadi sholat itu bisa jamak takdim. Maksudnya jamak takdim di sini itu adalah dua sholat yang dikumpulkan jadi satu dalam satu waktu. Jadi dua sholat yang dilaksanakan dalam satu waktu. Jika contoh sholat zuhur dan sholat asar, sholat zuhur dan sholat asar, contohnya sholat zuhur dan sholat asar. Apabila sholat asarnya dikerjakan di waktu zuhur, itu dinamakan dengan jamak takdim. Tapi sebaliknya, apabila sholat zuhurnya dilaksanakan di sholat asar, berarti apabila sholat zuhurnya dikerjakan di sholat asar, berarti dinamakan dengan jamak takhir. Tuh. Jadi sholat itu bisa dikumpulkan atau bisa dikerjakan dalam dua sholat itu bisa dikerjakan dalam satu waktu. Maksudnya dua sholat wajib atau dua sholat fardu itu bisa dikerjakan dalam satu waktu. Nah itu dinamakan dengan jamak. Nah jamak dibagi menjadi dua, dan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang artinya adalah mendahulukan waktunya sholat dinamakan dengan jamak takdim. Artinya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti asarnya kan didahulukan ke waktu sholat zuhur lah, itu dinamakan dengan jamak takdim. Atau jamak takhir, mengakhirkan waktu sholat, artinya sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, jadi diakhirkan ke waktu asar. Jadi dikerjakan sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, maka zuhurnya itu dinamakan dengan sholat zuhur jamak takhir. Nah sekarang yang akan kita bacakan ini, yang pertama pada pertemuan kali ini itu adalah pembahasan tentang syarat-syarat jamak takdim. Nah bagaimana kita ingin bisa melaksanakan jamak takdim? Nah sekarang ini yang akan kita jelaskan. Baik, sebelum kita bacakan redaksi daripada kitab Safinatun Najah yang akan kita bacakan kali ini, itu akan membahas tentang jamak takdim. Baiknya kita awali kajian kitab kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan ila mu'allifadil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutu jam'it taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arba'atun ana papat. Al-buda'atu bil ula nyatane den kawiti kelawan salat kang pertama. Wa niyatul jam'i lan niyat jamak fiha ing dalam ula. Fiha ing dalam ula atau salat yang pertama. Wal muwalatu bainahuma. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli atau terus menerus bainahuma ing dalam antarane sholatain, ing dalam antarane sholat loro. Yang terakhir wadawamul uzri lan tetepe uzur. Wadawamul uzri lan tetepe uzur. Itulah tadi sedikit dari redaksi yang menjelaskan tentang syarat jamak takdim. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya syaratnya jamak takdim itu semuanya ada 3. Sekali lagi saya jelaskan tentang syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan rukun atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sesuatu yang apabila syarat tersebut itu tidak dikerjakan maka pekerjaan tersebut itu dianggap tidak sah. Akan tetapi syarat ini bukan bagian dari rangkaian yang akan dikerjakan. Nah, itu kalau syarat. Kalau rukun jadi sesuatu yang harus dikerjakan yang apabila tidak dikerjakan itu menyebabkan tidak sahnya sesuatu tersebut dan pekerjaan ini bagian dari rangkaian yang akan dikerjakan. Itu yang dinamakan dengan rukun. Kalau syarat di luarnya pekerjaan yang dimaksud, tapi kalau rukun itu berada di dalamnya pekerjaan yang dimaksud. Tapi syarat dan rukun itu sama-sama harus dikerjakan demi sahnya sebuah pekerjaan yang dimaksud. Nah, kembali lagi syaratnya jamak takdim dari redaksi yang sudah kita bacakan itu ada 4. Yang pertama al-buda'atu bil ula. Al-buda'atu bil ula. Diawali dengan sholat yang pertama. Jadi tidak boleh kalau jamak takdim diawali dengan sholat yang kedua. Artinya misal zuhur dengan asar. Jadi tidak boleh asarnya dikerjakan dulu di waktu zuhur, jangan. Tapi zuhurnya dulu dikerjakan dengan sholat ada. Usolli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai baru jamak takhir sholat asar. Usolli fardhu asri majmu'an bizuhri lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi syarat yang pertama harus dimulai dengan sholat yang pertama, artinya sholat yang memiliki waktu. Misal zuhur, ya berarti sholat zuhurnya yang didahulukan. Kenapa? Karena sholat zuhur itu yang diikuti, sementara sholat asar itu yang mengikut kepada sholat zuhur. Jadi tidak ada ceritanya yang mengikuti itu harus tidak ada ceritanya yang mengikuti itu didahulukan. Pasti yang diikutilah yang didahulukan, baru yang diikut. Tuh. Kemudian itu yang pertama harus dimulai dengan sholat yang memiliki waktu atau sholat yang pertama. Yang kedua niyatul jam'i fiha. Jadi niat jamak di dalam sholat yang pertama. Catatannya itu sebelum salam. Catatannya itu adalah sebelum salam. Jadi selama proses mengatakan Allahu Akbar harus dalam proses
proses pelaksanaan sholat. Jadi diniati ketika kita melaksanakan sholat, nawaitu usolli fardhu dzuhri majmu'an bil asri. Itu jadi di dalamnya niat saya sholat asar akan dikumpulkan dengan sholat zuhur. Itu jadi niat jamak takdim sholat asar. Contoh sholat asar, kalau maghrib dengan isya berarti ketika melaksanakan sholat maghrib diniati niat saya akan mengumpulkan sholat isyaknya ke waktu sholat maghrib gitu. Jadi syarat yang kedua itu adalah an-niyatu fiha. Jadi niat di dalam niat jamak takhir di dalam pelaksanaan sholat yang pertama. Yang penting sebelum salam. Sudah. Terus yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Jadi harus terus menerus, tidak boleh ada jeda antara dua sholat yang dikerjakan. Jadi setelah sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lah melaksanakan sholat asarnya yang dikerjakan di waktu zuhur tadi itu tidak boleh terlalu lama. Batasan lamanya sampai kapan? Yaitu sekira apabila kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ambil rukun-rukunnya saja itu tidak sampai selesai. Ya perkiraan sekitar 5 menitan lah. Perkiraan sampai 5 menitan. Jadi tidak boleh sampai zikir tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sholat zuhurnya selesai atau sholat maghribnya selesai, baru langsung berdiri lagi Allahu Akbar untuk mengerjakan sholat asarnya atau sholat isyaknya. Itu syarat yang ketiga, itu harus mualah terus menerus tanpa ada jeda antara sholat yang pertama dan sholat kedua. Kemudian yang keempat wadawamul udhri dan tetapnya uzur. Jadi dalam proses pelaksanaan jamak kita harus tetap terkategori sebagai orang yang masih ada dalam perjalanan. Maksudnya bagaimana? Ai baqo usafari ilal ihram bitsaniyah kalau aqama fi atnaiha lam yadur. Dengan catatan pada saat kita takbir, jadi pada saat kita takbir sholat yang kedua, kita masih pada posisi perjalanan. Apabila kita sebelum takbir sudah sampai duluan di depan rumah, tidak jadi. Maka sholat asarnya harus dikerjakan nunggu sampai waktu masuk sholat asar, seperti itu. Sholat asarnya tetap nunggu harus sampai masuk waktu sholat asar. Nah, apabila misalnya setelah kita sudah takbir pada rakaat yang kedua, jadi setelah sholat zuhur assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita masih dalam proses perjalanan terus. Nah, baru ketika takbir sholat kedua Allahu Akbar, kita masih dalam perjalanan Allahu Akbar lah. Baru ketika kita ruku atau sujud kita sampai, itu tidak masalah. Ya teruskan saja sampai selesai. Yang paling penting tetapnya uzur, artinya posisi kita dalam perjalanan itu tepat pada masih dalam kondisi kita takbir pada rakaat yang pertama dan kita juga masih dalam posisi perjalanan pada saat kita melaksanakan takbir untuk mengerjakan sholat yang kedua. Itu maksudnya dawamul uzri, tetapnya uzur. Uzur di sini yang dimaksud itu adalah uzur perjalanan. Dan kalau uzur-uzur karena sakit nanti ada pembahasannya pada bab syarat jamak takhir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang jelas kita simpulkan sekali lagi syaratnya dari jamak takdim itu ada 4. Yang pertama dimulai dengan sholat yang pertama atau sholat yang memiliki waktu.
Yang kedua, niat jamak takdim pada sholat yang pertama dengan catatan sebelum melaksanakan salam. Yang ketiga itu mualah atau terus menerus tanpa ada jeda antara pelaksanaan sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Kalaupun ada jeda, tidak boleh terlalu lama. Sekiranya mengerjakan sholat 2 rakaat, ambil rukun-rukunnya saja, tidak sampai selesai. Dan yang terakhir itu adalah dawamul udhri, tetapnya uzur atau tetapnya kita pada posisi perjalanan, baik dalam pelaksanaan takbir pada sholat pertama sekaligus pelaksanaan takbir pada rakaat yang kedua atau pada sholat yang kedua. Nah, itu jadi semuanya ada 4. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa mempermudah kita dalam posisi kita ketika dalam pelaksanaan sholat kita pada saat kita berada dalam posisi perjalanan. Dan semoga ilmu yang kita peroleh pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita akhiri, lebih baik kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadin ya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.